Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Umam di sini, yang dimana nanti kita akan belajar mengenai fikih, yaitu materi sholat fardu. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi tambahnya ilmu buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan disiapkan bukunya di rumah dan kemudian dibuka pada pelajaran 2, yaitu mengenai sholat fardu. Sholat fardu. Jadi saya jelaskan di sini, nanti Pak Umam cuma menjelaskan bagian-bagian yang penting saja. Jadi yang di buku sini nanti tidak semua Pak Umam jelaskan, ya. Bagian-bagian yang penting saja nanti sampean di rumah silahkan dibaca sendiri. Karena mengapa? Karena di dalam buku ini materinya sangat banyak sekali. Nanti kalau Pak Umam jelaskan, videonya durasinya sangat panjang, sehingga kalian nanti bosen untuk melihat atau menonton sampai habis. Jadi pengertian sholat fardu, sholat adalah secara bahasa adalah berdoa. Jadi sholat itu adalah berdoa. Kalau secara istilah adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar itu, kemudian dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat fardu itu wajib bagi umat muslim atau seorang yang Islam, itu wajib menjalankan sholat fardu. Sholat fardu itu dikerjakan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Walaupun sampai sudah sakit, sedang sakit, atau sedang berpergian jauh, tidak bisa duduk, itu wajib. Kalau tidak bisa duduk, dengan tidur. Kalau tidak bisa tidur, dengan tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring, dengan cara berkedip. Itu semuanya masih dilakukan karena sholat fardu itu wajib. Terus kemudian ada selanjutnya, ini ada tentang bagaimana syarat sah dari sholat fardu tersebut. Yang pertama ada bersih dari hadas besar dan kecil. Itu adalah syarat sah dari sholat fardu. Kemudian yang kedua, bersih dari pakaiannya bersih. Itu merupakan juga syarat sah sholat fardu. Menutup aurat tepat waktu, menghadap kiblat, dan mengetahui tata cara sholat. Nah, itu adalah syarat sah dari sholat fardu. Terus syarat wajibnya juga ada. Syarat wajibnya halaman 22. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, bersih dari hadas besar dan kecil. Yang kelima adalah dakwah sudah sampai kepadanya, atau bisa dikatakan sampean sudah mengetahui ilmunya. Nah, itu adalah syarat wajib sholat fardu, syarat sahnya tadi. Kemudian ada rukun sholat. Rukun sholat itu adalah rukun yang kita kerjakan secara bertahap itu loh. Dari awal ada takbiratul ihram, ada niat dulu, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Fatihah, membaca surat pendek itu sunnah. Jadi kemudian yang selanjutnya ada ruku', iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Kemudian ada tasyahud akhir, tasyahud awal, atau bisa dikatakan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian sunnah-sunnahnya. Sunnah itu tidak harus wajib dikerjakan. Kalau kalian kerjakan, kalian akan menambah kesempurnaan sholat. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak menambah kesempurnaan di situ. Terus kemudian di sini ada hal-hal yang membatalkan sholat. Tentunya hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan sholat. Contohnya kalian kentut, kalian tidur, itu sudah membatalkan sholat. Apalagi makan ketika sholat. Rukun sholat tidak terpenuhi, lah itu membatalkan sholat. Syarat sah tidak terpenuhi, itu membatalkan sholat. Contohnya pakaian sampean kotor, atau sampean lagi berhadas kecil karena sebab lain, lah itu
juga membatalkan sholat. Kemudian gerakan-gerakan sholat yang di halaman 30 silahkan dibuka. Itu ada niat-niat dari semua sholat fardu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di situ ada niatnya semua. Contoh niat sholat subuh, di sini saya bacakan. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah itu. Kemudian setelah niat takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Setelah takbiratul ihram dilakukan doa iftitah yang bunyinya Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Dan selanjutnya silahkan di rumah dibaca. Kemudian setelah takbiratul ihram baca surat Fatihah. Surat Fatihah kita tahu ya. Kemudian ada membaca salah satu surat dalam Al-Qur'an atau surat pendek. Kemudian melakukan ruku. Iktidal itu bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu iktidal. Kemudian melakukan sujud. Sujud itu bacaannya gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiga kali. Kemudian duduk di antara sujud ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian duduk tasyahud awal atau tahiyat awal yang bacaannya cuma sampai sholawat pertama. Kemudian setelah itu ada tasyahud akhir. Ya terima kasih, di situ aja penjelasan bab 2 mengenai sholat dari Pak Umam. Nanti di rumah silahkan dibuka bukunya dan dipelajari, dibaca semuanya. Di situ ada semuanya. Nanti kalau Pak Umam menjelaskan semuanya itu terlalu panjang. Sampai bosan nanti lihat videonya terlalu panjang. Sekian dari Pak Umam, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.